Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Gagamendani Fitri dari kelas 11 MIPA 4 absen 33. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme penglihatan. Manusia dapat melihat benda karena adanya cahaya. Cahaya yang ditangkap mata berturut-turut akan melalui kornea, aqueous humor, pupil, lensa vitreous humor, dan retina. Lensa mata berfungsi memfokuskan cahaya yang terpantul dan benda-benda yang terlihat sehingga menjadi bayangan yang jelas pada retina. Cahaya ini akan merangsang fotoreseptor untuk menyampaikan impuls ke saraf penglihat dan berlanjut sampai lobus occipitalis pada otak besar. Cahaya yang masuk melalui kornea diteruskan ke pupil. Pupil merupakan lubang bundar anterior di bagian tengah iris yang mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Pupil membesar bila intensitas cahaya kecil, bila benda di tempat gelap, dan apabila berada di tempat terang atau intensitas cahayanya besar, maka pupil akan mengecil. Yang mengatur perubahan pupil tersebut adalah iris. Iris merupakan cincin otot yang berpigmen dan tampak di dalam aqueous humor. Karena iris merupakan cincin otot yang berpigmen, maka iris juga berperan dalam menentukan warna mata. Setelah melalui pupil dan iris, maka cahaya sampai ke lensa. Lensa ini berada di antara aqueous humor dan vitreous humor, melekat ke otot-otot siliaris melalui ligamentum supensorium. Fungsi lensa selain menghasilkan kemampuan refraktif yang bervariasi selama berkomodasi, juga berfungsi memfokuskan cahaya ke retina. Apabila mata memfokuskan pada objek yang dekat, maka otot-otot siliaris akan berkontraksi sehingga lensa menjadi lebih tebal dan lebih kuat. Dan apabila mata memfokuskan objek yang jauh, maka otot-otot siliaris akan mengendur dan lensa menjadi lebih tipis dan lebih lemah. Bila cahaya sampai ke retina, maka sel-sel batang dan sel-sel kerucut yang merupakan sel-sel sensitif terhadap cahaya akan meneruskan sinyal cahaya tersebut ke otak melalui saraf optik. Bayangan atau cahaya yang tertangkap oleh retina adalah terbalik, nyata, lebih kecil, tetapi persepsi pada otak terhadap benda tetap tegak karena otak sudah dilatih menangkap bayangan yang terbalik itu sebagai keadaan normal. Kesimpulan, mata adalah organ penglihatan yang mendeteksi cahaya. Yang dilakukan mata yang paling sederhana tak lain hanya mengetahui apakah lingkungan sekitarnya adalah terang atau gelap. Mata yang lebih kompleks dipergunakan untuk memberikan pengertian visual. Secara garis besar, mata mempunyai dua bagian utama, yakni bagian dalam bola mata dan bagian luar bola mata. Saran, kita tahu bahwa mata adalah penting bagi manusia karena tanpa mata manusia tidak bisa melihat apa-apa menggunakan mata. Setelah kita mengetahui apa pentingnya fungsi mata bagi manusia, diharapkan supaya dapat memelihara atau merawat mata dan baik agar tidak terjadi sakit yang parah seperti katarak, astigmatisme, dan lain sebagainya. Tips-tips untuk memelihara mata: sering mengedipkan mata dengan tujuan menghindari mata menjadi kering. Sering-sering melihat pemandangan yang hijau dengan merelaksasi otot mata. Jika tak ada yang hijau, tak apa, lihatlah sesuatu yang dengan titik terjauh. Jangan membaca dan dalam jarak dekat. Banyak makanan yang bervitamin A mengandung karoten, contohnya wortel. Mengistirahatkan mata sejenak jika lelah akibat lamanya membaca atau kurangnya pencahayaan. Pijatan lembut pada kelopak mata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.